Ya, kalau berita-berita tentang kecelakaan sangat miris ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, biar tidak kecelakaan di jalan tentu harus memiliki SIM. Selain ujian teori, pemohon SIM juga wajib mengikuti ujian praktek dengan trek cukup sulit. Betul sekali. Nah, ini kenapa ya kira-kira uji praktiknya itu ada lintasan zigzag misalnya yang cukup sulit untuk dilalui. Nah, simak informasinya dalam laporan khas redaksi pagi berikut ini. Buat apa sih bikin SIM tuh harus ada zigzag dan angka 8? Emang apa gunanya lu bisa bikin angka 8 di jalanan tuh apa? Beberapa waktu lalu keluhan warganet seputar sulitnya mendapatkan SIM C ramai diperbincangkan di media sosial. Pengendara motor harus melalui beragam tes, mulai dari tes kesehatan dan psikologis hingga ujian teori dan praktik yang dituding kelewat susah. Lantas bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Baiknya sih sesuai di jalan ya, kayak zebra cross apa, nggak perlu sampai 30 meter, nggak perlu zigzag atau lingkaran 8 gitu. Kita muter juga jalanan di Indonesia mana ada yang mesti muter 8? Tegang, seru, ya mantep banget ya pokoknya. Untuk mengendalikannya itu sedikit susah karena perlu balance yang sangat bagus ya. Menyoal trek ujian praktik SIM C yang banyak dikeluhkan masyarakat, Direktur Rijen Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan materi ujian dibuat sesuai dengan hasil penelitian dan penting bagi keselamatan pengendara. Ini sudah berdasarkan hasil penelitian dan ini di dunia sama. Saya ambil contoh saja, saya tidak mengharapkan masyarakat ini akan terjadi kecelakaan, itu tidak. Saya ambil contoh, kenapa sih kita harus zigzag Pak? Ya, saya contoh saja. Anda tiba-tiba jalan di jalan raya, melihat ada kendaraan jatuh atau tabrakan di situ. Ya, diharapkan adanya refleks Anda untuk berzigzag pada saat itu. Itu contoh paling kecil. Saya gagal di percobaan pertama ujian praktek. Dan untuk rute pertama cukup bisa saya lewati, kemudian ada rute zigzag. Tapi di rute yang ini, yaitu rute angka 8, begitu sulit bagi saya. Tapi setelah melihat teman-teman yang lain, sepertinya biasa saja bisa dilewati jika memang ada latihan. Dan hari ini, karena ini percobaan pertama saya, untuk kebijakan barunya bisa mengulang selama tidak ada antrian, saya akan coba mengulang lagi ya. Wah. Ya, karena banyaknya keluhan warga, pihak kepolisian akhirnya menyesuaikan beberapa kebijakan. Jika sebelumnya pemohon SIM C yang gagal ujian praktik harus menunggu 2 minggu untuk mengulang, kini pemohon bisa langsung mengulang hingga beberapa kali, sepanjang tidak mengganggu antrean pemohon lainnya. Selain itu, pemohon juga bisa berlatih terlebih dahulu secara gratis di Satpas sebelum mengikuti ujian praktik. Ujian teori pun dipermudah karena Korlantas telah menyebarkan bocoran soal ujiannya melalui buku fisik dan elektronik di ruang publik. Sementara itu, pengajar senior di Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana menegaskan, ujian mendapatkan SIM C seharusnya tidak boleh dipermudah. Menurutnya, perilaku pengendara sepeda motor di Indonesia masih di bawah standar. Hal ini bisa membahayakan di jalan raya. Menurutnya, pihak kepolisian justru seharusnya mensosialisasikan pentingnya trek ujian praktik dan implementasinya di jalan raya kepada para pemohon. Itu didesain sesuai dengan karakter negara masing-masing. Di Indonesia ini tingkat populasi dari motor ini kan udah sangat banyak. Sehingga mungkin dari teman-teman kepolisian dianggap perlu melakukan metode-metode seperti itu. Nggak salah menurut saya. Tetapi harus diberikan pemahaman kepada pemohon. Direktur Rijen Korlantas Polri mengatakan pihaknya sedang menyusun rencana penambahan syarat mendapatkan SIM C, yaitu pemohon harus memiliki sertifikasi mengemudi dari sekolah mengemudi. Hal ini untuk meningkatkan keamanan berkendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.